Tidak ada waktu 30 menit mas, 15 menit mori ini saya angkat dengan bantuan yang tidak terlihat. Keris saya tancapkan, ini bunga saya tebar, saya ritual di situ. Tidak ada 30 menit, 15 menit selesai, mori ini keluar ekornya dulu gini mas. Seperti ini. Mori ini keluar seperti ini. Nah, ambil. Gimana cara ngambilnya? Pakai gigimu. Apa yang abah suruh lakukan? Gigit. Kita tarik keluar. Mas, boleh ceritain dari awal? Mas, aku hangat banget nih sebelah sini. Bentar. Telinga saya gitu. Jadi pas Mbak Rara ngomong, saya ada di situ nih, terus telinga saya nih kayak orang ketampuk angin loh mas. Pek gitu kan, saya diem ya. Ya dia di sebelahmu tuh. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri edisi spesial Jogja kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang kisah yang ada hubungannya dengan tali pocong. Nah, ngomongin soal tali pocong atau mitos tali pocong merupakan cerita yang beredar di kalangan masyarakat Jawa sejak lama. Konon, jika seseorang menggunakan tali yang pernah digunakan untuk mengikat pocong, dagangannya akan menjadi lebih laris dan pelanggan akan bertambah. Dan dalam budaya Jawa, pocong merupakan lambang dari kehidupan setelah kematian yang dianggap sebagai makhluk yang memiliki kekuatan spiritual. Penggunaan tali pocong dalam bisnis juga bisa diartikan sebagai bentuk untuk menghormati roh yang telah meninggalkan dunia ini. Dan narasumber gua kali ini ada kaitannya dengan tali pocong tersebut. Nah, kita akan kenalan dulu sama Mas Aryuna. Mas Aryuna, apa kabar Mas? Iya mas, kabar baik alhamdulillah. Oke. Mas, itu benar gak tuh Mas? Kalau tali pocong itu dipercaya sebagai penglaris. Gini ya mas, sepengalaman saya dalam saya mengarungi dunia gelap ini ya. Iya. Kenapa saya katakan dunia gelap? Sebetulnya dalam divisinya kan kita mengambil barang yang dari mayat itu kan tidak boleh. Kita sudah menentang kodratnya Tuhan. Kalau kita berpikir secara bijak dan kita berpikir secara jauh ke sana, apa yang akan terjadi pada si pocong itu? Saya katakan orang yang kita ambil, yang awalnya dia pakai baju, kita lucuti, kita lepas, kita tinggalkan saja mas. Karena apa? Yang kita cari bukan jasad yang masih utuh, tapi tinggal kerangka dan tulang. Kalau di situ dikatakan mitosnya mengatakan bisa untuk pelarisan, memang betul bisa mas. Betul. Tapi di situ bukan penunggu yang asli dari jasad orang yang mati. Kita tanda kurung ya. Di situ adalah salah satunya jelmaan dari sebangsa jin yang menginvestasi suatu energi yang masuk dalam benda ini mas. Itu. Ini tali pocong. Tali pocong. Boleh saya pegang? Boleh mas, silahkan. Gue gemeter nih. Seperti itu. Ini yang polos nih guys. Gemeter gue. Jadi tali pocong ini ada kisah tersendiri mas. Di saat saya melakukan pengambilan itu. Yang ini? Ya. Nanti bakal diceritain ya? Nanti pasti tahan dulu ya mas ya? siap. Ini kita review dulu, review. Ini mas, ini apa mas? Kalau saya jelaskan, itu adalah dari peleburan mayat itu sendiri. Kalau orang Kalimantan mengatakan, di Kalimantan itu kan ada namanya minyak mayat mas. Minyak mayat dan minyak dagu mayat. Kalau ada orang yang mati, kalau kita menginginkan minyak dagu mayat, kita bakar mas. Kita cari mayat yang masih umur 7 hari sampai 41 hari. Karena jasad itu masih utuh. Kita buka liang lahatnya itu, kita bakar pakai lilin merah di malam Jumat Kliwon. Begitu kita bakar, ini dagu ini akan jadi minyak mas, tetesan. Setelah itu kita ambil, itu menjadi sarana kunci pelet yang mematikan mas. Oh itu iya. yang pernah saya pelajari. Kalau di tali pocong, kita ada tata cara tersendiri, yaitu kita harus memprosesnya dulu mas. Memproses dalam artian kita harus menyisikan beberapa mantra suci untuk mensegel bahwasanya orang yang memiliki ini tidak akan mendatangi kepada si pemilik. Karena dalam segi pengalaman saya mas, ketika saya mengambil ini, dihantui itu pasti. Pasti ya? Pasti. Nanti Tapi bagi saya ya? itu, iya, tapi bagi saya itu seperti itu udah biasa, udah makanan saya sehari-hari. Karena kalau saya blak-blakan di sini ya,
Ini kan koleksi saya yang ke-13 kalinya, Mas. 13 ini? Iya, di dalam kamus perkain kafanan itu kan ke-13 kalinya koleksi saya. Gila, gitu. gila. Jadi di sini saya tambahkan lagi, Mas. Ini adalah proses di mana ketika jasad itu dilebur oleh panas dan dilebur oleh tanah. Ini jadi saya sebutkan leburan dari minyak mayat itu sendiri. Ini mau Mas cuci berapa kali pun tidak akan bisa hilang, Mas. Karena saya sudah membuktikan sendiri, membuktikan dalam arti seperti ini. Saya ada beberapa kain yang pernah saya rendam, saya masak, saya kasih garam, saya jadiin sop, Mas. Gimana itu? Ya beneran. Kain ini saya rendam, saya kasih garam, saya kasih jeruk nipis, saya jadiin sop. Itu termasuk salah satu ini gak sih, Mas? Persyaratan untuk misalkan dia dagang soto nih, terus ya kayak direbus atau ya kalau dagang soto atau dagang bakso itu buat biasanya ya, Mas, itu untuk itu. pelarisnya ini direbus. Jadi ini dimasukin di dalam kuali, direbus bersama air. Setelah itu tali pocong ini diambil, disajikan. Orang yang makan pasti akan merasakan enak. Oke. Tetapi ada ciri mati, Mas. Ketika bakso atau soto itu dibawa pulang, kok rasanya tawar? Iya. Nah itu berarti dia pakai. Itu ya. Saya pernah juga tuh rasain seperti itu. Saya berkali-kali, Mas. Kalau saya mau makan di suatu tempat atau restoran, tipe saya milih-milih dulu. Iya. Kalau di situ memang nggak ada pelarisan atau nggak pakai sesuatu hal yang bersifat black magic, oke, saya mau. Tapi kalau di situ ada sifat black magic, daripada kamu berbenturan energi dengan saya, lebih baik saya nggak. Iya, benar. Di situ. Saya pernah tuh makan bakso, ya kan. Di situ enak tuh, Mas. Panas, anget, pas dibawa ke rumah dingin, Mas. Ya, nggak enak jadinya. Oke. Pada ketawa. Oke, nanti Mas Arjuna bakal ceritain tentang pengalaman pertamanya mungkin ya, Mas ya, untuk pertama kalinya apa ini sebutannya itu? Ya sebut aja kain kafan perawan gitu aja. Oke, nanti bakal ceritain gimana caranya atau pengalamannya. Tapi disclaimer dulu nih, ada disclaimer yang mau disampaikan oleh Mas Arjuna. Nah, ini Mas Arjuna gimana tadi? Untuk ini lebih saya tuangkan ke saran dulu ya, Mas. Iya. Saran mungkin untuk teman-teman di luar sana yang masih belum mengetahui tentang tali pocong atau kain kafan. Di sini kan kita bertujuan untuk apalah kalian mengambil seperti itu. Dan di sini saya menekankan untuk kalian jangan mengikuti jejak saya. Karena ketika kalian mengikuti jejak saya, berarti kalian sudah bisa menangguhkan sesuatu yang bersifat segala resiko. Kalau kita memikirkan ke belakangnya, dampak ke belakangnya, kita akan menanam sebuah karma buruk dalam hidup kita, Mas. Betul. Siapa tahu besok kalau kita mati, kita juga bisa. Kain kafan kita diambil, tali pocong kita diambil, tengkorak kepala kita diambil, kita akan menjaga agar tidak ada kemungkinan di situ. Iya. Nah, ini saya sampaikan untuk teman-teman semua penonton Lentera Malam ya. Jangan sekali-sekali kalian mencari hal-hal seperti ini kalau kalian tidak punya tujuan. Walaupun kalian punya tujuan, kalau kalian tidak bisa, ibarat kita masak mie itu kalau kamu nggak bisa masaknya ya udah nggak usah coba-coba. Iya benar. Karena apa? Kalau kamu mencoba-coba, kamu akan merugikan. Rugi dalam arti apa? Rugi di satu sisi dirimu sendiri, rugi yang kedua kamu merugikan orang yang sudah mati. Kalau saya mengatakan kenapa saya mengambil benda-benda seperti ini, saya garis bawah saya punya opini. Opini dalam artian kita tahu cara prosedur prosesnya seperti apa, cara kita meminta maafnya seperti apa, cara kita mengembalikan kain ini besok ketika kita sudah tidak memakai seperti apa, kita gunakan untuk pelarisan seperti apa dan lain sebagainya. Sebetulnya di situ ada yang namanya tebusan. Atau mahar yang harus kita berikan. Bukan berupa materi loh ini. Tapi sesuatu hal yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Takutnya nanti teman-teman Lentera Malam pada mengikuti cara saya kacau nanti. Pokoknya janganlah. Intinya dari saya jangan. Ya di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman hidup saya selama ini, selama saya mengarungi dunia hitam. Betul. Tapi untuk saat ini kan saya udah vakum lah, sudah nggak mau lagi hal seperti itu. Mas, aku cuma mau sampein pesan. Jangan ngambil tali pocong saya. Iya, betul. Kalau saya ngambil. Jangan, Mas. Siap. Ya, saya nggak mau telanjang di dalam tanah. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Ki Arjuna, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai.
Oke, Ah, guys, ini gue izin untuk ngerokok biar enjoy aja sama Iya, Mas betul. Arjuna dan oke, Mas Arjuna kita mulai ya. Ini pertama kali di tahun berapa dan kayak gimana tuh ceritanya? Di tahun 2016, 2006. koleksi pertama kali saya memiliki satu set kain kafan dan satu set kerangka manusia. Itu 2016. Itu cerita gimana tuh Mas? Saat awal dulu, ya di situ saya buka takbir kehidupan saya, Mas. Iya. Di situ saya menekuni di dalam dunia spiritual. Saya kan tipe orangnya kan penasaran, Mas. Satu. Yang keduanya, dulu itu saya orangnya nggak percaya dengan kemampuan yang saya miliki. Dan di situ juga karena ada faktornya beberapa yang membuat saya menjadi seperti ini, ada faktor X tersendiri. Satu, terselimutnya dendam dalam diri saya, ambisi dalam diri saya, karena dulu saya orang jalanan. Orang jalanan, kehidupan saya pahit kan. Saya sering diejek, saya sering dibully, tapi selama ini saya diam. Saya hanya ingin menunjukkan suatu hari nanti kalian semua sampah-sampah ini bertekuk lutut kamu sama saya. Kayak gitu. Dari situlah saya menyelam di dunia hitam. Saya mendapatkan wisik. Kalau orang Jawa itu mengatakan wisik, petunjuk yang datang dalam diri saya. Ger, ini simbah saya yang nggak terlihat itu mengatakan, Ger, yang aku pengen nyantai tuh mau nganggopo syaratnya. Ini bahasa Jawanya ya. Saya ingin menyakiti seseorang, tapi dengan cara apa? Tanpa saya harus menyentuh orang itu, tapi dalam sekejap mata orang itu merasakan apa yang saya rasakan. Itu awal mulanya seperti itu. Dan di situ saya melakukan meditasi, saya melakukan pertapaan, dapat wisik. Kamu pergi ke Tanah Abang, Tanah Merah. Lemah Merah itu kalau yang dikatakan yang saya itu Jawa Barat. Kamu pergi ke Tanah Abang. Ada satu makam di tengah hutan. Tidak ada satu orang pun yang tahu makam itu ada di mana. Di situ saya dituntun melalui isyarat intuisi batin saya. Waktu dulu kan jalan tol masih belum ada, Mas. Saya ke sana itu pakai motor Thunder. Saya motoran berdua sama anak buah saya ke sana. Seingat saya di daerah Cirebon. Cirebon. Ya. Tapi saya tidak akan menunjukkan tempat lokasinya kan. Ya saya hanya menunjukkan daerahnya di daerah situ. Di situ ketikanya saya sampai di situ, ya saya menjadi kayak orang gembel, Mas. Gembel dalam arti karena waktu saya perjalanan saya pakai sendal semuanya kiri. Sendal ini saya pakainya kiri semua. Di double gitu, Mas? Enggak. Sendal kan kanan kiri kan? Iya. Saya pakai sendal kiri semua. Kiri doang? Iya. Oke. Kiri satu, saya beli 2 sendal. Kiri semua saya pakai. Karena di situ saat saya penebusannya. Kamu harus laku seperti orang gila. Oh, iya. Jadi sendal kiri semua itu kita pakai. Ya kiri kita pakai di kiri kita pakai di kanan. Itu saya perjalanan dari Solo menuju ke Tanah Abang. Menuju ke sana. Setelah itu saya berhenti di masjid untuk membersihkan diri kan. Saya mencari lokasi tempat di mana saya bisa nyuwung. Nyuwung itu kalau arti orang Jawa, saya bisa bersemedi. Saya mencari petunjuk lagi. Petunjuk itu muncul di saya. Kamu ikuti saya. Itu lokasinya. Saya masuk menuju hutan itu kurang lebih 1 kiloan, Mas. Masuk di dalam hutan. 1 kilo tuh. Oke. Saya masuk di dalam hutan itu. Ketika saya sudah ketemu dengan hutan itu, yang saya mengatakan, duduk kamu di sini. Akan aku kasih petunjuk. Ketika ada orang tua perempuan mendatangimu, kamu ikuti dia. Nah itu siapa ya? Kamu ikuti. Dia akan menunjukkan kain yang kamu cari. Disitulah dendammu akan terbayar. Kalau yang itu saya nggak menggali, Mas. Saya nggak menggali, saya nggak mengambil, tapi saya diberi kain itu.
Satu set, Mas. Dari orang tua perempuan itu yang menjaga hutan itu. Ketemu tuh akhirnya itu. Ketemu. Seorang perempuan tua pakai baju apa ya kalau dibilang? Adat ya? Ya pakai baju kebaya itu Iya. modelnya kayak gitu kan. Rambutnya ini kayak duntel-duntel. Kayak rambut gimbal itu putih kan. Cuk. Ya, nih. Ikut saya. Jalan. Tengah hutan tuh ada gubuk kecil, Mas. Di situ ada gubuk kecil. Tidak ada satu orang pun kecuali saya sama santri saya, Mas. Cuk, ikut saya, Cuk. Ya, saya mengikuti. Rumah itu kalau dibilang bahasa Jawanya gedek, Mas. Gedek tau kan? Seret, gedek. Saya masuk di situ. Di situ cuma ada satu kamar, guci besar. Di sini ada tulang. Entah itu tulang hewan atau tulang apa, saya kurang tahu. Setelah itu, si Mbah itu bilang, Cuk, kamu cari ini kan, Cuk? Ini apa, Mbak? Ini yang dapat membalaskan apa yang ingin kamu balaskan. Maaf, Mbah, saya kesini tuh nggak tahu tujuan. Saya hanya disuruh sama eyang saya untuk pergi ke Tanah Abang. Untuk datang di satu wilayah, eyang saya mengatakan nanti kamu akan ditemui seorang perempuan tua dan dia akan memberikan kain yang dapat membalaskan dendammu itu. Ini apa? Ini kain kafan dengan kain mori 3 lapis, Mas. 1 lapis pertama, 2 lapis pertama, 3 lapis pertama, saya diberi itu. Cuk, ini Cuk, kamu bawa. Oleh-oleh untukmu. Oleh-oleh. Itu yang disampaikan sama si Mbak. Iya. Iya, pada saat itu bentukannya udah kayak gimana, Mas? Atau udah coklat banget atau gimana? Kalau dibilang bentukannya kurang lebih sama seperti itu. Kurang lebih sama. Cuma kainnya agak ini diibaratkan kayak kita beli kain kafan putih, kita kotori pakai tanah itu loh. Oh, iya. Warnanya itu semburat-semburat seperti itu. Jadi enggak ada flek-flek seperti ini, enggak ada. Tadi yang flek itu darah kan ya? Ini darah peleburan dari minyak mayat itu sendiri. Mungkin Mas juga mencium aroma dari kain ini juga. Padahal ini udah saya jemur 7 hari loh, Mas. 7 hari? Iya, saya gantungin di belakang rumah saya. Santri-santri saya sering lihat dia. Karena separuh mukanya ini enggak ada. Itu. Nah, ini saya kembalikan ke cerita yang awal tadi ya. Setelah saya diberi itu, si Mbah itu pesan satu sama saya. Cuk, kalau kamu ingin keluar dari hutan ini, kamu jangan pernah menoleh ke belakang, Cuk. Kalau kamu menoleh ke belakang, kamu tidak akan sampai pada tujuan. Iya, Mbah. Saya minta izin pulang karena saya kesini hanya dapat fisik seperti ini. Ketika apa yang sudah saya ambil, si Mbah kasih ke saya minta pamit pulang. Di tengah perjalanan, Mas, namanya saya kan ngeyel ya, penasaran ya. Saya noleh ke belakang, rumah itu enggak ada. Rumah itu enggak ada, si Mbah itu enggak ada. Seketika itu juga bulu kuduk saya merinding sampai kepala, Mas. Gemeter saya naik motor. Ini siapa tadi? Saya udah gagal fokus di situ, saya udah nggak peduli jalan, saya nggak peduli apa. Saya putuskan, saya ingin istilahnya kita nuntun motor ini. Kita turun dari motor aja. Karena di situ saya udah dapat firasat yang enak. Kalau kita masih tetap naik motor, mungkin kita bisa tewas di hutan ini. Karena kita tidak tahu arah kita kemana. Dulu saya hanya menggunakan kertas, Mas, yang saya tulis Solo, Solo 3, Semarang, Pekalongan, Tuban, Kendal, ketemunya Cirebon. Nggak ada GPS. Handphone saya itu masih BlackBerry waktu itu. Benar-benar. Ketika saya berjalan, saya mengarungi hutan itu, saya di situ banyak baca berdoa untuk mengamankan diri saya dan santri saya. Hampir setengah malam, Mas, saya nggak bisa keluar dari hutan itu. Kayak tersesat gitu ya? Oke. Setelah itu, si Mbah itu muncul lagi di depan saya mengatakan, Cuk, tadi saya udah bilang sama kamu, Cuk, jangan kamu menoleh ke belakang. Kalau kamu ingin selamat pulang sampai tujuan,
Waktu maghrib itu mas, dengar Allah Akbar, Allah Akbar. Simbahnya ini muncul memberitahu itu. Cuk, kesana Cuk, jalan menuju pulang. Iya Pak, terima kasih. Saya mohon maaf, saya tidak akan mengulang itu lagi. Pulanglah Cuk. Ini aku kasih uang untuk kamu. Saya dikasih uang 100.000 Pak Karno mas, sampai sekarang masih saya simpan. Saya masih ingat itu kenang-kenangan saya waktu di Tanah Abang, saya diberi kain satu set. Ini telinga saya panas mas. Ini telinga saya merah ini. Merah kenapa itu? Yang saya ajak bicara itu, dia hadir di sini, dia tidak mau untuk saya ceritakan. Ini merah ya, mas lihat sendiri. Iya, ngeliat ini merah ini. Ini kalau telinga misalnya saya di close up ini kelihatan sih merah. Ini merah nih telinga saya. Iya, ini mohon maaf, saya nggak bisa ngelanjutin mas, karena beliau hadir. Saya nggak ingin melanjutkan pembicaraan tentang ketika saya mendapatkan itu. Oke, ini boleh nih. Ini merinding saya. Yang penting jangan di sini ya mas nanti ya. Ini beliaunya hadir terus dia seakan seperti ini mas. Kamu diam kamu nggak usah bicara. Makanya telinga saya merah ini mas. Iya benar-benar. Jadi kayak saya disendiri. Oke biar aman kita lanjut aja ke yang ini ya mas ya. Iya. Ini ada ceritanya juga kan? Ada ceritanya juga itu mas. Sebar dulu aja mas, slow. Itu ada ceritanya juga. Kalau mungkin Mas di sini juga merasakan suasananya mulai berbeda, Mas. Di sini biasanya aku ngantuk, Mas. Sering ngantuk. Ini udah melek banget. Saya ini. panas. Panas ya. Ini saya mau berkeringat, Mas. Karena ada kehadiran itu tadi. Waktu saya jujur, Mas, simbahnya itu ada di situ. Dan waktu itu tadi dia memang giniin saya lah. Diam kamu, Cuk. Kamu jangan mengatakan itu. Wah. Makanya saya langsung diam. Ini telinga saya udah nggak merah mas. Ya benar-benar. Skip lah ya. Kita daripada tinggal di sini. Oke mas. Ini nih cerita tentang kain kafan dan tali pocong yang ini itu maaf mas dari jasad siapa, kelaminnya apa. Dan tahun berapa dan umur si jenazah ini? Umur jenazah ini kurang lebih 37 tahun mas. 37 tahun. Berinisial depannya A. Ini jasad perempuan. Oh. Okay. Tapi kalau saya terus terang perawan ataupun enggak, saya tidak mengetahui akan hal itu. Iya. Tapi saya meyakini dia masih perawan. Karena pas waktu dia menampakkan wujudnya kepada saya, kalau saya bilang, dia mengatakan, ketika kamu mati, apa yang terjadi pada hidupmu? Dia mengatakan pada saya, separuh muka ini rusak, Mas. Dia mengatakan, dia mengalami kecelakaan tunggal. Gitu. Dan yang menyaksikan kejadian ini, bukan hanya saya. Santri saya ada 3 orang. Selama 7 hari tak suruh nidurin ini mas. Dan mereka menjadi saksi, mereka merinding saya. Mereka menjadi saksi mengetahui ada pocong berdiri perempuan, mukanya sebelah ini hancur. Mereka ngeliat tuh 3-3-nya. Itu pun kalau besok kalau kapan kita ketemu lagi saya hadirkan mas. Oke. Itu pengakuan santri saya sendiri. Ditidurin maksudnya gimana mas? Gini aja mas. Ya Allah. Udah enak mas tidur sama dia mas. Enggak mas, ada darahnya mas. Saya udah kecium baunya tuh. Saya mengaku ya. Saya diprank mas sama dia. Santri saya datang kan. Saya lihat-lihat di depan TV itu. Kok enak banget sih udaranya saya gitu. Saya tidur. Saya bangun jam 7 itu saya kaget. Jangkrik ternyata saya nidurin dia. Hah? Ini saya tidurin mas. Di kepala saya gini. Kok tidur kok enak ngerasa kayak diselimuti, anget, nggak kerasa apa-apa kan? Biasanya kan dingin kan mas? Kok rakroso? Saya bangun, wah jangkrik aku nuroni kain kafan. Ini tadi semalam yang nemuin saya siapa? Terus ini saya meditasi, saya tanya, kamu kan yang menemui saya? Iya. Hari kedua gitu lagi mas, nggak sadar saya. Ini tak taruh di depan TV. Dah, ini bantal saya giniin. Nggak sadar dia, saya tidurin lagi kedua kalinya. Ketemu lagi sama dia, akhirnya dia menceritakan kronologinya. Dia belum memiliki pasangan. Kematiannya dia di tanggal Selasa Kliwon. Kenapa saya berani mengatakan ini kain Selasa Kliwon?
Dan darahnya pun karena dia ada luka di bagian muka. Dan beberapa di sebelah sini ada jahitan. Tapi mukanya enggak hancur, Mas. Hanya beberapa kulit di separuh ini terkelupas. Makanya saya nggak heran kalau mencium bau darah, nggak heran. Ini sosoknya nggak hadir di sini kan, Mas? Ada juga. Sosoknya ada juga. Cuma dianya saya sudah bilang sama dia untuk kamu jangan mengganggu. Ini telinga saya merah lagi, Mas. Ketika saya mengatakan sesuatu hal yang bersifat kita pembahasan hal seperti ini, dia pasti akan nampak. Karena dia saya ajak ke sini pun dia ada. Mungkin teman-teman Lentera Malam yang memiliki kemampuan melihat suatu hal yang tidak terlihat, mungkin mereka juga akan melihat itu. Akan melihat suatu sosok yang berdiri di belakang ini, perempuan. Tepat di belakang kita nih. Iya, di sini nih, depan kaca. Nih, merah lagi nih. Oke. Yang penting jangan nanti ditinggal ya, Mas ya. Ya, pasti. Karena nanti saya bawa pulang lagi. Di sini ada beberapa yang sensitif, terutama Rara gitu. Ya, kalau dari Mbak Raranya saya sudah tahu semenjak tadi pas waktu saya ketemu, Mbak Raranya emang peka dia terhadap seperti itu. Iya, dia sering merinding dia sendiri dia. Jangan dong, ini gue panas nih. Lagi di sini ya? Serius panas? Iya, anget-anget. Wah, kacau. Oke, itu Mas boleh ceritain nggak dari awal? Mas, aku anget banget nih sebelah sini. Bentar. Telinga saya, jadi pas Mbak Rara ngomong, saya ada di situ nih, terus telinga saya nih kayak orang ketampok angin loh, Mas. Pek gitu kan, saya diem ya. Ya dia di sebelahmu situ. Tuh. Jangan gitu, Ren. Nanti tinggal sini, Ren. Masalahnya ini angetnya di gua. Angetnya tuh berasa. Lanjut aja ya. Dia tadi bilang minta izin sama saya, Bapak, saya izin dulu untuk duduk di situ, silahkan. Makanya tadi dia dari sebelah kiri saya kayak ditampok angin kan. Ini saya diem, dia bilang saya ada di situ, Bapak. Oh ya udah, kamu di situ aja. Mas aja. Ya saya nggak bisa memaksakan dia, Mbak. Karena saya berprinsipnya dia nyaman di situ, tidak mengganggu sekeliling, oke. Ketika saya pulang pun dia akan saya ajak balik. Itu yang paling utama. Ya. Nah, Mas, nih belum cerita lagi nih, yang gimana sih awalnya tuh kepikiran untuk yang ini gitu. Itu tahun berapa? Kemarin. 2 bulan kemarin. Oke. Saya diem, ngerokok, ini santri-santri saya pada di depan saya. Apa bikinin kopi dulu, Leh. Saya gitu kan. Bikinin kopi, rokok. Anterin apa tuh? Mau ngambil sesuatu. Nyari apa, Pak? Udah, yuk ikut saya. Apa dapat bisik, suruh nyari. Ini ada kain kapan yang harus kita ambil. Lah, apa kan udah punya banyak? Udah, kamu tuh nggak usah banyak cakap. Ntar tunggu dulu. Apa habisin kopi dulu. Terus saya diem gini lagi tuh. Ini kemana bisiknya ini? Diem. Peleng. Daerah sana. Ayo, berangkat. Bilang sama santri saya, ayo berangkat. Iya, Pak, bentar, Pak. Mobil saya keluarin dulu. Keluarin, kita jalan. Sampai di lokasi. Mana, Pak? Bentar. Aku belum dapat bisik, Le. Lah, tadi katanya apa daerah sini? Udah, diem. Nyalain dupa tuh satu. Rokok sebatang, 2 batang, 3 batang. Leh, coba kamu telusur di makam paling ujung sana tuh. Yang ada apa namanya? Tadi udah. Cungkup. Apa itu? Cungkup itu rumah yang di makam ada rumahnya kan? Iya. Itu cungkup. Kalau orang Jawa mengatakan cukup. Nah, saya ngomong, samperin tuh cungkup, datengin sama dia. Pak, apa? Merinding saya, Mbak. Dan ini apa tuh? Coba apa datengin di sana? Saya kasih kan. Ini posisi masih tanah liat, Mas. Tanah liat, ada cungkup, ada beberapa makam di sini. Kayak apa ngerasa di sini deh. Petunjuk bisiknya di sini. Coba kamu ambil bunga di mobil. Oh iya, Pak, ambil bunga. Kita di sini zikir dulu. Zikir kita doakan dulu, kita minta izin. Dan yang Pundan Barokso yang menguasai wilayah itu. Ya,
Setelah selesai ritual, saya dari jam 3 sore sampai menjelang malam, saya nggak pergi dari tempat itu. Bah, kita sini dulu ya, kita sini. Kamu keluar, beli makan, beli minum, kita tunggu di sini. Ya. Kita nanti galinya pakai apa, Pak? Gampang. Setelah selesai, Mas, selesai kita makan bersantri di situ, tepat jam 12, saya bilang sama santri saya, kamu duduk di sini ya. Abah keluar dulu. Saya keluar, lepas baju saya. Jalan mundur. Arahkan saya kalau Abah nggak ngelihat jalan. Iya, Pak, saya arahkan. Bah, mundur, Pak. Abah mundur lagi. Terus, Pak. Abah jangan noleh ke belakang. Enggak, saya enggak noleh. Saya jalan. Saya enggak noleh ke belakang sedikit pun. Awas, Bah, itu ada batu, Bah. Agak ke kiri. Ya, kiri. Kemana, Leh? Kiri lagi, Bah. Kanan. Itu, udah nyampe, Pak. Oh, Abah membelakangi. Udah sampai? Udah. Jadi tak gini gitu. Oh iya. Ayo, kita gali. Kita nggak mungkin, Bah, pakai tangan. Kenapa? Karena situasi tanah itu terlalu tandes, Mas. Gini aja. Kamu keluar cari kelapa. Tadi Abah bawa pisau di mobil. Bagasi belakang kamu ambil. Kita ambil pisau, Mas. Kita kelupas kelapa, kita pakai batok kelapa untuk menggali itu. Setelah selesai kita menggali, dapat ya sekian lah, Mas. Kita penggalian dapat sekian, saya bilang, Leh, ambilin baju apa? Saya pakai baju. Kita nggak mungkin pakai cara seperti ini. Kita akan menguras tenaga, menguras waktu. Udah, kamu diam. Ambilin mori sama kerisnya apa yang ada di mobil. Ambil. Ini, Pak. Tidak ada waktu 30 menit, Mas. 15 menit mori ini saya angkat. Dengan bantuan yang tidak terlihat. Oh. Keris saya tancapkan, ini bunga saya tebar, saya ritual di situ. Tidak ada 30 menit. 15 menit selesai, mori ini keluar. Ekornya dulu gini, Mas. Seperti ini. Mori ini keluar. Seperti ini. Nah, ambil. Gimana cara ngambilnya? Pakai gigimu. Jangan kau pakai otakmu. Pakai gigi. Nggak pakai tangan, Pak. Nggak mungkin kita bisa. Udah, kamu tuh nggak usah banyak cakap. Apa yang Abah suruh lakukan? Dikit, Mas. Kita tarik keluar. Pakai gigi, cuy. Kita pakai keluar, kita tarik ke atas, muncul. Baru saya gini kan. Bagus, nah. Ayo kita pulang. Nah, saya langsung giniin. Saya bilang sama santri saya, cari kresek bekas bunganya di mana? Ini, Pak. Kita masukin. Ayo kita pulang. Kita kubur dulu. Keruk pakai tangan. Situ saya ritual, saya doakan, saya minta izin dan lain sebagainya. Selesai, kita langsung balik. Satu set itu? Hanya dapat satu. Iya. Karena tidak mungkin saya lanjutkan. Karena situasi itu saya sudah mendengar ayam berkokok. Kukuru, kukuru, kukuru. Ayam itu sudah berkokok mengkode saya. Bahwasanya itu akan ada bahaya yang mendekati saya. Saya putuskan dengan cara hal gaib. Saya pasang keris saya tabur bunga, saya tarik dengan melalui energi saya sendiri. Munculnya seperti ini. Jadi saya belum mengetahui jasad yang sebenarnya karena umur makam ini sekitar 1 tahun. Keberadaan jasad ini masih utuh atau menjadi kerangka atau menjadi tulang, saya tidak tahu. Yang saya tahu ketika saya tarik, munculnya seperti ini, ujungnya muncul, saya suruh gigit santri saya, begitu digigit, saya tarik paksa, muncul benda ini. Pakai gigi, guys. Nah, soal tadi ada sempat ritual jalan tuh ya? Ya. Jalan mundur. Jalan mundur. Itu memang persyaratan atau gimana, Mas? Persyaratan, Mas. Oh, persyaratan ya? Persyaratan untuk mendapatkan kain kafan itu. Kalau kita masuk di kuburan biasa, lu mau ngapain? Lu mau ziarah? Atau lu mau bertindak yang gak senonoh? Gitu ya. Kalau kita lepas baju jepret, kita jalan ke situ, ini udah beda konsep. Ya ritualnya memang seperti itu, Mas. Itu yang diajarkan leluhur-leluhur dahulu seperti itu. Iya. Kita lepas baju, nggak pakai apa-apa. Ya santri saya biasa aja.
Karena santri saya udah tahu apa itu kerjanya kayak gitu kok. Mau apa? Ini udah ke-13 soalnya. Nah, 13. Ya santri saya tuh udah tahu. Aku boleh pegang? Pegang aja. Pegang, Mas. Ini soalnya penasaran nih. Ini bercaknya baik banget sih. Lihat cuy. Tuh. Bagian badan, Mbak. Mayat itu ada 3 lapisan. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Ini kalau tidak salah lapisan pertama. Yang paling dalam ya? Ya. Ini. Udahlah. Ya, karena dia kan kecelakaan, Mas. Makanya itu kan dia ada luka-luka atau meninggalkan bercak darah, dan pada akhirnya juga saya berkomitmen untuk setiap hari mengirim dia doa. Sebagaimana saya meminta maaf kepada dia. Seperti itu. Nah, ini tadi tali pocongnya kalau yang ini nih ya. Tali pocongnya, Mas. Nah, yang ini doaku agak gimana gitu. Kalau yang bersih Ini itu bersih. di bagian kaki, Mas. Kaki nih, Mas. Kalau yang kotor di bagian atas. Kepala ya. Ya, Kayak gini kepala nih. di bagian kepala. Wah, nggak berani, guys. Ini. Karena orang yang meninggal kecelakaan itu, kan kalau di kedokteran kan ada otopsi kan. Pasti dari segi wajah kan darah itu kan pasti berhenti. Karena luka yang dialami kan bukan hanya di bagian muka. Ketika saya melihat kesaksian, di bagian punggung sebelah sini ini rata. Makanya bercak-bercak ini adalah di bagian punggung dia sampai ke bawah. Sini keturun, bersih. Bersih ya. Pakai talinya juga bersih. Nah, ini kan udah kain kafan yang ke-13 ya, Mas? Iya. Kalau dari sekian banyak nih, dari 1 sampai 13, ini kan yang pertama kali kan udah berkesan tuh, maksudnya tuh yang udah luar biasa lah pengalamannya. Selain itu ada lagi, Mas, yang maksudnya tuh ada sesuatu yang agak susah atau gimana gitu? Kalau dibilang susah, enggak ada, Mas. Udah ada. Tapi kalau adanya keajaiban-keajaiban yang muncul, santri saya menyaksikan sendiri, itu yang waktu kain kafan yang pernah saya bawa dulu, itu benar-benar satu set. Saya ngambil jam 12 malam, saya ngomong sama santri. Ini yang keberapa, Mas? Itu yang ke-11. Ke-11 ini ya? Oke. Yang ke-11 itu ada keajaiban-keajaiban di situ. Ketika saya malah, dulu petir itu nyamber. Celap, 2 kali. Saya ngomong, alam mengiyakan untuk kita mengambil. Karena dalamnya lubang makam itu cuma segini, Mas. Itu ada di daerah pinggir Segini pantai. doang? Mas, Iya. Pendek gitu ya? Iya ya? bener, pendek cuma segini dok. Iya. Karena makam itu ditumpuk-tumpuk. Oh, Itu ada di pesisir pantai. pantai mana? Jawa, Ya, Jawa Tengah. di Jawa juga, Jawa Jawa Tengah Tengah ya? juga. Oke. Di pesisir pantai. Makam itu ditumpuk-tumpuk, dijadiin satu. Saya di situ udah koordinasi sama Pak RT, sama penggali kubur yang ada di situ. Saya bilang, Pak, saya datang ke sini, saya butuh kain kafan 1 set. Kepala manusia, tangan manusia 1 set. Bapak sanggup mencarikan saya, ini ada buat beli rokok. Oh siap, kamu keamanan, saya mengambil. Mereka nggak percaya, Mas. Ini Pak. Oh beres, urusan beres. Kita kerjasama. Oke. Apa datang hari apa? Saya Jumat malam datang ke sini. Jam sekian. Siap, Pak. Pelicin aman, saya gitu. Sampainya saya di lokasi, mereka itu sudah standby. Ini lokasinya apa? Jumah Kliwon. Perempuan. Di sana Losopaing. Di sebelah sana Kebuliki. Kedalaman berapa? 1 jengkal kaki aja, Pak. Tidak usah dalam-dalam. Kita mau pakai cara brutal atau dengan cara hal yang mistis. Saya udah siapin pacul, Pak. Semua alat oke. Ayo kita gali. Sebelum kita menggali, ya itu saya bilang,
lihat ke langit lah. Itu dari penggali kubur sampai Pak RT ngelihat. Petir. Duduk. Petir nyamper. Seakan alam berbicara. Bah, alamnya kayak gini. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Begitu menggali mas, tok uang pedih. Wah, otar-katir bocahku. Pada ketakutan. Iya. Ini kenapa situasi seperti ini? Kamu tenang. Aku di sini. Tak tunggu mas, anak-anak tunggal. Bah, enak banget bang galinya pak. Gak ada susahnya sama sekali. Hanya butuh waktu setengah jam untuk mendudah makam, dapat kepala, dapat tangan, satu set kerangka, butuh waktu setengah jam. Bah, ada lubang besar di sini. Begitu saya ambil kepalanya, saya bilang, a'udzubillahi min dzalik. Saya gitu. Ini adalah siksa kubur, mas. Jasad perempuan ini, saya angkat kepalanya, masih ada rambutnya. Hah? Baunya jos banget. Tapi itu udah makanan sehari-hari saya, biasa aja. Iya. Santri-santri saya udah gitu. Pak, saya takut banget. Diam kamu. Saya ambil pak. Iya, saya angkat. Saya ada rambut. Orang-orang itu, wah, bangsat kamu itu loh. Urusan kayak gini kok mutah-mutah. Kamu mau jadi apa? Kamu santri saya kok kayak gitu. Udah kamu diam. Pokok. Rahang mulut ini habis mas. Berarti di situ orang yang sudah mati ini dulunya sering kali membuat fitnah sama orang. Dan ketika dia berbicara selalu mengingkari perkataannya. Murkanya Allah itu bagian hidung ini, mulut habis separuh. Saya di situ diingatkan. Ketika adanya siksa kubur, inilah jawabannya. Kerangka tulang ini gosong semuanya mas. Berarti adanya pembakaran di dalam kuburan kan. Santri-santri wah. Kamu itu nggak usah banyak gaya. Saya nggak gaya pak. Nah, ini saya mau tahan terawat saya gitu. Kita ini nyuri kain. Bukan kita masuk ke rumah sakit ngecium bau darah, kamu mutah-mutah nggak masalah, ada orang nolong. Kamu bersuara sampai ada warga yang tahu, kamu yang tak eksekusi. Ya pak, maaf, tutup. Selesai, kita ambil. Semua kita kumpulkan. Di situ kita taruh tulang di sini mas. Tulang taruh di sini, satu masih di dalam kubur. Dua tangan itu masih di dalam kubur, dua sini udah muncul. Bah, kita lupa apa? Ada dua tulang yang belum kita ambil. Diam. Kamu duduk di situ. Ambil kain kafan. Bekas yang itu udah kita ambil itu mas, kita ambil. Saya taruh di kepalanya. Saya gini. Kamu ambil tuh di makam ini. Kok bisa di sini, Pak? Kapan apa yang ngambil? Tulang itu bergeser, Mas. Dari lokasi sini pindah ke sana. Itu semua dan 6 orang itu terbengong cuma. Ini beneran enggak? Lah matamu tuh nyawang enggak? Kayak gitu. Saya gini kan. Ambil itu tulangnya. Bener enggak tulang? Bener, Pak. Apa kapan yang narik pusaka? Kapan apa yang geser? Udah nggak usah banyak tanya. Ayo ambil, kita pulang. 1:30 kita pulang. Gali lagi dong. Itu urusan Pak RT. Oh. Pak RT sama penggali kubur. Iya. Ngembaliin lagi kan. Pak, bisnis berjalan lancar. Urusan selesai. Ini untuk beli rokok. Siap, saya pulang. Dari kota A ke kota B, saya masukin bagasi mobilnya. Belum. Ada resiko di saya. Sampai ada tilangan ya. Ibaratnya ada operasi. Saya kan beresiko, Mas. Oh iya benar. Kalau ada tilangan iya. Beresiko kan? Kita ada cara sendiri. Apa tuh, Mas? Ya, kita ada ritual kecil. Oke. Tapi rata-rata yang ngambil ya, maksudnya tuh yang minta sama Mas Arjuna itu
rata-rata pengusaha atau pedagang gitu? Kebanyakan praktisi spiritual, Mas. Oh gitu, bukan Ya. pengusaha atau pedagang. Bukan. Tapi ada yang pedagang. Ada juga. Laris gitu Mas, bener kan? Ya kalau Kan dibilang tadi kan kalau yang saya omongin ya yang di awal ya Mas, itu kan katanya kepercayaan untuk penglaris gitu. Bahkan untuk katanya menghormati roh itu bener Mas. menurut saya enggak sih, Mas. Enggak juga. Oke. Kalau cara menghormati roh, Mm-mm. kalau yang saya pelajari loh, Mas. Mm-mm. Ini kepala, Mm-mm. ya tidur saya bareng sama kepala ini. Mm. Sebagai rasa penghormatan saya. Oke, oke. Kalau dibilang tali pocong ini untuk pelarisan, emang bisa. Bisa ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Semua itu memiliki plus dan minus, Mas. Kalau yang biasanya yang Kalau yang berhasil, tidak dulu deh, kenapa yang itu? tidak, mereka ada keraguan. Oh. Keraguan dalam dirinya dan mereka beropini bahwasanya, wah, kok belum laris ya? Kok belum seperti ini? Manusia itu tidak ada kepuasan dalam dirinya, Mas, untuk mendapatkan duniawi ini. Walaupun ini ibarat Mas pakai ya, sudah bekerja, wah jualan saya alhamdulillah hari ini laku sekian. Besok sepi, protes. Oh iya. Kok sak kebiaran tok? Itu bahasa Jawanya. Kok cuma hanya 1 kilas. Sekilas kok rame. Besoknya sepi. Nah jawaban saya enak. Nah kayak gitu itu kan juga ada masanya tuh. Ada waktunya rezekimu itu deras. Ada tidak? Saya ngomong, kalau rezekimu deras, kamu pasti protes. 1, saya capek. Oh iya bener. Kehabisan barang. Harus ke sana. Kalau ndak ada protes, kelebihan muatan protes. Iya. Itu manusia. Manusia tuh. Dan saya tekankan untuk para pedagang itu gini, kamu jangan sekali-sekali mulutmu berkata, wah jualanku sepi. Sepi tenan Mas, beneran sepi. Wah jualan saya ndak laku, wah saya ini. Kamu itu jualan jangan banyak mengeluh. Kalau kamu jualan ya yakin aja, jualan saya laris. Selesai. Tuh guys. Kalau mengeluh sedikit pun ya nggak akan jadi. Ibarat Mas pegang seperti ini, Mas nggak yakin ya percuma. Anda berobat ke dokter kan, dok, saya periksa gerah polo nih, obatnya apa? Ini tak kasih. Anda membandingkan obat polo sama obat polo yang di sini, wah saya cocoknya yang di sana. Mas coba obat yang di sini, nggak mungkin cocok Mas. Karena apa? Itu sugesti. Iya, sudah. Larinya kan seperti itu. Oke. Kalau yang berhasil berarti rata-rata mereka yakin. Yakin Mas 100%. 100% tuh ya. Dengan apa yang dia miliki. Dari keyakinan itulah dia akan menemui siapa sosok penunggu. Seperti itu. Kalau di Jakarta ada Mas, mie ayam. Tapi dia bukan pakai tali pocong. Kayaknya sih laler Mas. Soalnya pas makan ada laler ya. Iya deh. Mie ayam siapa? Laler itu pesugihan waler ijo. Ini beneran? Oh ada. Kalau kamu tanya soal pesugihan lengkap. Enggak, ini beneran nih. Laler kan? Iya laler, ada ijo laler kan? ya iya. Tapi itu, rame. itu pesugihan waler ijo. Itu bahasanya waler ijo. Lalat hijau. Iya. Ada itu pesugihan Mas. Gue tadi lihatnya bercanda sih, ternyata ada. Apa yang nggak ada? Hijaunya. Itu pesugihan waler ijo. Waler ijo itu lalat ijo dari manifestasi bentuk suatu jin yang menjadi bentuk hewan Mas. Jangan salah. Oh. Wah, Pesugihan kalong wewe juga ada. Kalau wewe saya tahu lah, itu nama setan lah, laler Mas. Itu namanya waler ijo. Kalau orang menyebut. Tapi emang rame sih. Ya biasa lah. Karena semua orang pakai pesugihan pasti pelarisannya kenceng, korbannya juga kenceng. Tapi kita kapok karena ada laler pas makan. Nah saya makan muncul belatung sama belalang Mas. Waktu saya di daerah Madiun. Masa pesugihan belalang Mas? Kalau munculnya belalang sama belatung, dia pakai pocong. Oh ini. Jangan disekip dulu. Nah, kan gitu kan. Itu ciri mati. Wah nanti saya bisa ini nanti. Jadi sama asosiasi pedagang. Ya, saya enggak enak loh. Saya enggak enak nanti menjatuhkan saya sendiri. Saya enggak bisa ngomong. Oke, pertanyaan yang lain aja. Tadi katanya
untuk tali pocong tiket kapan ini banyakan yang pesan adalah malah yang spiritual ya. Iya, Orang-orang spiritual ya. orang-orang Untuk apa, spiritual. Mas? Ya mungkin mereka untuk sebagai media juga, untuk media dirinya sendiri sebagai pelarisannya juga atau media apa kan saya juga kurang tahu. Nah, Karena kalau itu berarti maaf ya Mas, ini jinnya atau setan ini ngikut tuh ke mereka? iya Mas, Oke. bersalaman dulu sama saya. Tapi kalau nggak mau ikut bisa juga Bisa juga. kayak orang-orang biasa. Ya gitu. seperti halnya di sampingnya Mbak Rara itu dia masih di situ. Karena saya hanya berkata dia masih kayak nyaman gitu. di situ ya biarkan. Heeh. Selama dia tidak mengganggu kiri kanan saya no problem. Ketika saya bilang ayo kita pulang ya kita pulang. Oke. Seperti itu. Iya, iya. Makanya saya juga tidak memaksakan dia untuk kamu Pak kesini, enggak. Saya enak dia. Oke, mungkin dari saya sih udah sih Mas. Siap, Mas. Arjuna ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin pesan-pesan lagi yang Ya, udah di awal? pesan-pesan saya untuk teman-teman Lentera Malam semuanya, penonton dimanapun Anda berada, jangan meniru hal yang saya Iya, lakukan. betul. Karena ini adalah masa lalu saya. Saya menceritakan pengalaman saya, dan di sini saya lebih menekankan untuk teman-teman semua. Ya kalau kalian pengen pelarisan dan lain sebagainya, ambillah jalan yang baik aja. Tidak perlu menggunakan jalan seperti ini. Karena ini juga memiliki dampak. Betul, betul. Di akhirannya, semua tidak akan kelihatan dampak di depannya. Tapi ending akhirnya, mereka akan menjadi bumerang kita sendiri. Itu dia tuh. Jadi saran saya juga untuk teman-teman Lentera Malam, jangan kalian mengambil benda-benda seperti itu kalau kalian tidak mengetahui kegunaan yang sebenarnya, dampak atau resiko yang akan terjadi kepada kehidupanmu ke depan nanti. Saya sarankan nggak usah. Itu dia ya. Kalaupun pakai pelarisan ya kita minta saja sama Tuhan atau dengan keyakinan yang kalian punya. Itu akan lebih berkah itu, ketimbang kamu menggunakan jalur sesat. Saya katakan seperti itu. Oke. Jadi ya itu pilihan lah. Kalau Ki Arjuna kan milih jalan gelap, nah kita yang baik-baik aja gitu ya. Ya Mas ya, itu ada risikonya masing-masing. Semua ada risiko masing-masing. Makanya di situ saya menekankan ini di masa lalu saya. Saat ini saya sudah tidak bergelut lagi dengan dunia hitam. Saya sudah capek ini. Istilahnya saya sudah berhijrah. Ini kemungkinan yang terakhir berarti? Ini yang terakhir. Karena ini juga sudah dipesan sama orang. Ini yang terakhir. Boleh nggak di-spill siapa nih? Ini kalau yang mengambil orang Palembang, Mas. Palembang. Dia salah satu tokoh juga di sana dan dia membutuhkan sarana ini, ya udah saya ambilkan. Oke, siap. Udah ini terakhir udah dipesan ya? Iya, udah. Berarti udah kosong tuh di rumah ya? Udah kosong, Mas. Oke. Jadi koleksi di tempat saya udah nggak punya, tinggal punya satu ini. Ternyata udah diambil sama orang dan di situ juga saya udah berniat untuk udahlah. Ini masih ada darahnya cuy. Oke, mungkin buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi langsung aja ke sosial medianya Mas Arjuna. Instagramnya ada di mana Mas? Ada Instagramnya Ki Arjuna Samudra. YouTube-nya juga Ki Arjuna Samudra. TikTok-nya juga sama semua. Oh, TikTok juga main tuh. Mas, kalau di YouTube ada ini ya, maksudnya ada proses ngambil ini enggak ya? Enggak ada Mas. Kita ada, dalam proses itu apa? kita Itu sembunyikan. Kalau di YouTube apa kontennya? Konten saya terakhir saya bikin konten cuma narikin pusaka aja. Selebihnya itu enggak ada. Itu tadi ya, langsung aja mampir ke sosial medianya Mas Arjuna, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Ya udah, mungkin dari gue cukup untuk malam ini. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Ki Arjuna Samudra mengucapkan undur diri. Terima kasih untuk semuanya.